dia untuk mengerti misalnya tentang spesifikasi produk untuk misalnya color fastness itu apa, kalau ini kebakaran barang-barang ini material ini mesti jangan sampai beracun, itu nggak bisa dia mikirin sampai situ dan bikin literasinya bagaimana mesti ngetestingnya. Nah itu baru orang-orang bule yang mikirin. Jepang pun nggak bisa, dia pun akhirnya mengirim testing-testingnya itu hanya ke lembaga-lembaga Amerika atau Eropa. Habis itu dia belajar, baru dia ikutin. Jadi untuk pemikir inovasi awalnya itu nggak bisa, tetap mesti orang bule Asia itu nggak bisa mikirin sampai seperti itu. Jadi kalau mereka yang mengendalikan peradaban misalnya ya, yang nggak bakal bisa maju, nggak ada hal-hal yang baru lagi yang berbeda begitu. Akan stuck Boleh di situ saja, karena itulah pola pikir kopi. Kalau pola pikir kopi bukan research, dia nggak akan menghasilkan sesuatu yang baru, akan stuck di situ begitu. Itu masalahnya gitu. Ngambil untung gede terus. Lu saat dikasih Trump tarif besar ini, ya saya yakin tuh banyak PHK di China dan banyak perusahaan-perusahaannya yang akan gulung tikar atau dia mau nggak mau pindah ke negara lain, dan dia untuk pindah ke negara lain hanya perusahaan besar yang bisa lakukan, perusahaan-perusahaan kecil nanggung susah ya. Yang sayap kanan yang lain lagi yang sekelasnya bisa kayak Trump belajar begitu. Ya itu Pak. Mm-mm. Shalom teman-teman, saya cuma sedikit tambahkan ya SK. Pak Oh SK ya, masuk masuk sebentar Ibu dulu. Dora, masuk ya. Sebentar ini sama Pak SK dulu ya. Pak SK kalau salah pendapat saya boleh Bapak ralat ya. Tapi salah satu ya, supaya jangan lupa Macron itu sebenarnya eh, kenapa mereka tidak berpihak Israel. Saya rasa kenapa industri di Prancis itu satu tenaga kerja murah ya. Terus sistem politik mereka yang sudah kaotis ya di sana. Jadi untuk menekan gejolak yang ada di Prancis itu, makanya untuk menekan gelombang eh, demonstrasi di Prancis itu, saya rasa itu saya bukan membela Macron, tapi saya coba mengkaji dari sisi politik dan ekonomi di Prancis ya. Jadi dia hanya menekan gejolak daripada rakyat itu sendiri dan kriminalitas dan problema negara itu sendiri ya, dan untuk menstabilkan ekonomi negara itu gitu ya, menurut saya ya Pak SK. Terus kedua, Chinese itu tadi Bapak bilang untuk teknologi mereka ini, saya rasa dari semua saya pernah lihat beberapa podcast ya, untuk teknologi memang Chinese itu karena negara mereka kan negara komunis dan kapitalis ya. Karena teknologi di pedesaan pun saya pernah lihat itu beberapa mereka untuk uh, apa bambu itu rebung itu, bagaimana mereka membentuk tren untuk pengangkutan dari hutan bukit-bukit ya. Mereka membentuk, kalau teknologi mereka bisa, tapi untuk mengembangkan itu, saya rasa China tidak mau banyak mengeluarkan teknologi, pengetahuan teknologi itu. China tak mau mengeluarkan. Lebih bagus mereka menceplak yang teknologi yang sudah ada, lebih easy untuk mendapatkan keuntungan besar ya bagi negara mereka sendiri ya. Itu menurut saya, pandangan saya. Makanya Chinese itu lebih suka mengcopy. Jadi untuk penjualan yang lebih lebih murah, karena kita lihat di seluruh dunia ini berapa negara yang bisa mencapai standar produksi yang berkualitas yang akan para konsumen membelinya sesuai standar. Berapa negara, berapa yang miskin, itu saya rasa Chinese memikirkan ke arah itu ya. Ah,
Makanya saya setuju Trump melakukan ini, ya, bukan karena China orangnya bodoh, enggak, mereka pintar di pedesaan bagaimana mereka berusaha walaupun negara mereka merupakan negara komunis dan kapitalis, tapi rakyatnya berusaha di dalam bidang pertanian bagaimana memenuhi kebutuhan mereka, memproduksi sesuatu untuk bahan pangan mereka, rakyatnya sendiri. Itu mereka berusaha walaupun mereka mempunyai problema besar. Tapi kalau di Indonesia, ya, kita lihat, coba saya pernah di Indonesia dengar mau mendirikan produksi mobil, sampai hingga saat ini saya dengar senyap, senyap. Kenapa? Karena antara yang punya knowledge, ya, dengan yang antara punya knowledge tidak bisa cooperate, kerjasama. Kita lihat di China, di Amerika, di Eropa, para pekerjanya itu bisa cooperate untuk menyumbangkan produksi di dalam teknologi knowledge mereka. Di Indonesia tidak. Kenapa? Karena merasa lebih pintar, saya lebih pintar dari kamu. Nggak usah ngaturin. Kalau di sini tidak. Bagaimana kita menghasilkan produksi? Bagaimana kita mendapat keuntungan? Bagaimana negara kita maju? Bagaimana rakyat kita makmur? Di Indonesia tidak. Masalahnya itu. Makanya saya pernah bilang, orang Indonesia itu, saya bukan membanggakan diri, tapi saya suka observasi, ya Pak SK. Anak saya ikut sertakan bersosialisasi di masyarakat, ke sekolah, ketepatan adik saya guru, ya. Dia bawa ke sekolah. Cara pengajaran materi yang didapatkan dari pemerintah itu beda dengan di sini. Jadi di sekolah itu murid di sini berusaha mereka mengeluarkan kreativitas. Di Indonesia itu jam jam stundenya, waktu jam sekolah itu lebih banyak berkotak kepada rumus dari berkreasi dan bagaimana berorganisir di sekolah untuk berkreasi. Itu tidak ada. Masalahnya itu di negara kita. Kenapa? Kembali lagi nanti tersenggol kaum seumat ini yang hanya membaca ayat halusinasi yang mengatakan bahwasanya masuk neraka kalau apanya alat kelaminnya tidak dicuci, masuk neraka, korupsi masuk surga, membahas itu. Nah, ini yang saya katakan mengapa saya konsisten ke arah itu. Yuk Pak Prabowo, keluarkan, bangun pendidikan itu. Jangan hanya seperti, benar kata Pak Paul, hanya untuk menyenangkan rakyat. Lihat Pak Trump, bikin ketegasan. Lihat Eropa, kita sekarang harga euro, saat ini harga euro 18 terhadap rupiah, 18.000, hampir sama dengan mata uang England. Hampir sama. Bukan saya merasa bangga, enak dong saya bikin investasi di Indo. Enggak. Tapi kebutuhan di sini akan lebih mahal. Kita bayar pajak. Karena situasi Trump sudah bikin apa? Perjanjian pajak tiap negara. Rakyat harus mengeluarkan lagi tambahan pajak. Di Indonesia tidak, bercokol agama. Mana haram, mana halal. Apa yang bisa masuk surga, apa yang tidak masuk surga. Alkitab diapakan, dipalsukan, kan ayat itu yang selalu ada. PKS sendiri mengatakan bahwa Israel penjajah. Ini kan pembodohan rakyat, bukan memberi edukasi. Kita banyak loh orang pintar, tapi nggak bisa
sama bersatu organisir. Bagaimana mengembangkan negara ini, membuat kreativitas, memajukan kesejahteraan, nggak ada. Jadi jangan, di China itu semua, kenapa? Mereka punya teknologi, walau kopi. Mereka juga punya teknologi sendiri. Tapi mereka mau berkreatif. Itu China. Makanya dilempar Eropa, Amerika ke sana. Mereka punya quality. Walau murah, mereka punya quality. Barang, pernah Pak Hawe mengatakan kemarin, barang ke Eropa ini, walau diproduk di China, kita bayar pajaknya itu. Mahal loh. Karena kalau diproduk di China, China harus membuat standar untuk orang Eropa. Dan itu kita bayar. Indonesia kan tidak. Hanya sibuk membahas ayat-ayat tuyul sama beranak pinak. Buktinya si Ridwan Kamil, istrinya, nggak diakui itu anak, seorang pejabat. Bercokol dalam hal itu doang. Para pejabat. Lain lagi para grup-grup apa ini politik. Bercokol tentang bagaimana Prabowo. Buat satu ide. Persempit. Para politik itu. Karena para politik ini pun mereka kan harus mengeluarkan uangnya, kantongnya, dompetnya untuk duduk di partai-partai mereka. Otomatis, kalau saya mengeluarkan duit, saya akan mendapatkan duit itu kembali dengan keuntungan yang saya keluarkan. Benar tidak Pak SK? Iya, kalau China pertama kali mendapatkan keuntungan karena Ten Shopping membuka pasar. Dunia akhirnya melihat dengan tax holiday 99 tahun dan pasarnya cukup besar, 1 miliar lebih waktu itu penduduk China, sehingga mengundang banyak investor-investor membuka pabrik di sana. Dari orang-orang China yang kebanyakan farmer ya. Tetapi mereka karena dulu masih jadi negara yang tertutup, nah mereka sudah biasa disiplin, hidup susah ya, dari pakaian yang dulu masih ala kayak petani begitu kan. Nah, jadi mereka disiplin bagusnya ya, mereka belajar. Dan sebenarnya orang China pada zaman itu juga banyak yang susah dan kurang terdidik, tetapi mereka cerdas. Mereka mau belajar dan pemerintahnya itu bagusnya semua televisi itu dikendalikan kebanyakan mayoritas pemerintah punya ya. Jadi program-program pemerintah cepat sehingga walaupun pendidikan nggak formal, mereka yang katakan mengenyam hanya SMP, SMA, lewat pendidikan-pendidikan informal melalui televisi dalam macam-macam ya, kuliner, pendidikan, berita-berita luar negeri tentang bisnis, kunjungan-kunjungan politik, peperangan ataupun kejadian-kejadian apapun, berita news, bahkan ilmu-ilmu tentang hewan, produksi produk-produk, perdagangan-perdagangan, kunjungan-kunjungan antar leader pemerintah, semua diikutin. Dan berita itu semua ada di subway-subway mereka ya, yang dimana ratusan juta orang setiap hari menggunakan subway ya, menggunakan MRT-nya. Beritanya ada di mana-mana dan di televisi-televisi mereka. Sehingga walaupun kurang pendidikan mereka itu akhirnya cepat belajar di situ begitu, termasuk uh, uh, sekarang dengan ekonominya ya lumayan begitu ya, katakan kaum buruhnya mendapatkan gaji uh, 6 juta sampai 10 jutaan lah katakan sekarang ya UMR-nya. Nah, otomatis semakin lebih baik lagi, artinya kehidupan keluarga lebih baik, artinya anak-anak bisa sekarang disekolahkan minimal sampai SMA. Syukur-syukur kalau bagus mereka bisa kuliah
ya kuliah, dan bahkan yang bagus lagi yang punya ranking biasanya lebih diutamakan sekolah-sekolah yang teknik untuk dikirim ke Amerika, ke Eropa belajar dan akhirnya bekerja buat pemerintah di jadi bagian dari ASN-nya, Biro Pilonya komunisnya China ya. Nah, jadi China itu ya beruntungnya sebenarnya belajar karena banyak investasi masuk ke sana. Nah, tetapi kalau kondisi sekarang dibilang teknologi ya masih jauh ketinggalan ya. Kalau kelas-kelas menengah ke bawah masih bisa lah ya. Sejenis mungkin kereta api cepat tuh oke, banyak karena di situ dia memang sangat membutuhkan kan. Jadi namanya juga China daratan supaya semua terhubung. Untuk bikin jembatan segala macam ya bisa. Tetapi sebenarnya ya teknologinya mesti dari awal ya tetap orang-orang bule itu yang di mana San Francisco yang sudah hampir mendekati 200 tahun itu sudah dibangun 200 tahun yang lalu. Nah, sekarang udah baru diikuti oleh China 20 tahunan inilah ya untuk menghubungkan antar pulau dia maupun antar satu desa ke desa yang lain. Nah, tetapi kalau kita bicara produk eh, dan narasi itu masih jauh kelasnya. Di produk-produk China saya tahu persis ya. Jadi kalau seperti produk dia untuk mengerti misalnya tentang spesifikasi produk untuk misalnya color fastness itu apa. Kalau ini kebakaran barang-barang ini material ini mesti jangan sampai beracun. Itu nggak bisa dia mikirin sampai situ dan bikin literasinya, bagaimana mesti ngetestingnya. Nah itu baru orang-orang bule yang mikirin. Jepang pun nggak bisa. Dia pun akhirnya mengirim testing-testingnya itu hanya ke lembaga-lembaga Amerika atau Eropa. Habis itu dia belajar, baru dia ikutin. Jadi untuk pemikir inovasi awalnya itu nggak bisa, tetap mesti orang bule Asia itu nggak bisa mikirin sampai seperti itu. Jadi kalau mereka yang mengendalikan peradaban misalnya ya nggak bakal bisa maju, nggak ada hal-hal yang baru lagi yang berbeda begitu. Akan stuck Boleh di situ saja karena itulah pola pikir kopi. Kalau pola pikir kopi bukan research, dia nggak akan menghasilkan sesuatu yang baru, akan stuck di situ begitu. Itu masalahnya gitu. boleh Kalau saya bicara Prancis, si Macron itu memang sudah banyak di demo sekarang ya, kemarin 2023 itu di demo 1 jutaan orang ya, banyakkan kebijakan-kebijakannya yang nggak disukai sama rakyatnya. Jadi justru dia agak khawatir dengan Le Pen sekarang yang sayap kanan lagi naik daun, dan itu yang disupport sama Amerika. Kenapa lu mesti me, apa memenjarakan ya kan, mau mengkriminalkan si Le Pen ini gitu. Karena ini kan si Le Pen ini sama-sama sayap kanan ya, walaupun si Trump mengaku gue nggak kenal banget gitu. Tetapi lewat kebijakannya memang itu yang dibutuhkan Eropa saat ini, yang mesti lebih tegas begitu, seperti Hongaria, Polandia. Kalau yang modelnya melempem seperti Kanada, Inggris, Jerman dan si Prancis ini ya hancurlah negaranya ya, makin kacau dan mungkin bisa jadi banyak defisitnya nanti itu negara. Ya itu tanggapan begini saya. Pak, maksud saya gini, betul yang Pak SK itu kalau dalam teknologi, kajian teknologi itu Eropa dan Amerika itu the leadernya ya. Tapi tahu nggak Pak SK di sini yang saya tahu perusahaan BMW, perusahaan SKF, perusahaan VW di sini hanya yang dari China yang saya dengar dikirim untuk sebagai peneliti atau pengembangan cara bekerja. Dari Indonesia belum pernah saya lihat. Kenapa? Makanya saya tekan gini. Memang betul kata Pak SK itu di dalam teknologi mereka apa, tapi cara berorganisasi, bekerja, cara berorganisasi, kreativitas mereka punya. Itu maksud saya Pak SK. Nah, di situ yang saya tekankan. Karena Indonesia kita punya ahli-ahli yang ilmuwan yang bagus, yang saya rasa, yang saya lihat ya. Tapi kenapa?
Karena kata Pak Teddy tadi tersandra. Masalahnya itu negara kita nggak berkembang. Itu maksud saya Pak SK. Gimana? Ya, kalau China mau dibandingin negara Muslim ya jauh lah, Bu. Ya, jauh lah. Muslim ya ketinggalan, nggak mungkin bisa ngelawan negara China gitu. Tapi kalau China dengan Barat Amerika terutama ya jauh juga begitu kelasnya. Ya itu kira-kira. Ya. Tapi itu Makanya benar ya. Pak SK, Pak Prabowo berani nggak tegas mengeluarkan kelompok ini? Nah, itu saya konsisten. Nanti dulu Bu Dora, biar selesai dulu Pak SK belum selesai ngomongnya. Ya, sorry, Ya, semangat ya, Pak Paul. ya, biar biar selesaikan dulu sekalian penutup aja Pak SK. Sekalian penutup Pak SK. Oh ya, jadi ya kembali ya ke tema kan tadi mengenai Trump bikin pusing. Jadi ya menurut saya itu memang kebijakan yang harus dilakukan Presiden Amerika siapapun. Ya, orang dagangnya defisit gimana? Defisitnya bukan kecil-kecilan, loh. Defisitnya besar sekali ya. Hmm. 1 triliun lebih, 1,5 sampai 2 triliun ya kepada China aja 5 tahun saja 2,4 triliun US dollar, 2,4 triliun US dollar itu artinya kan hampir 50.000 triliun ya, 25 tahun APBN Indonesia itu belum lagi ke Meksiko yang 170 sampai 200 miliar US dollar setiap tahun. Belum lagi ke Kanada juga hampir 100-200 miliar US dollar, belum lagi ke Jerman. Indonesia saja mengecap setiap tahun kemarin aja tuh 2023 kalau nggak salah 16,8 miliar kalau nggak salah. 16,8 miliar dolar itu berarti kan sekitar 16.000 ya sekitar 300 triliun Indonesia itu mengecap keuntungan berdagang dengan Amerika ya. China bisa 400 sampai 500 itu berarti berapa tuh? Kali 16.000 16.000 kali 500 500 miliar 500 triliun ya kan? Oh, berarti 90, 8 80 sekian apa 60 8 hingga ribuan Pak. 80 8 ribu triliun 9 ya. ribu triliun. Ah, Iya. 9 ribu triliun. Indonesia Iya. 300 triliun. Itu ke Kanada 200 kali ini 300 triliun. Yo bayangin berapa berapa puluh ribu triliun satu tahun itu dia ya. Pokoknya intinya defisit dia kurang lebih ekspor dengan impornya itu sekitar 3,2 triliun ya, hampir 50 triliunan gitu loh. 50.000 triliun. Nah, bayangin, ya pasti presiden siapapun akan melakukan protek lah buat buat negerinya. Nah, di saat protek ini justru orang pada panik. Ya, sebenarnya nggak usah panik, ya mestinya diterima karena ini adalah perdagangan yang fair dong. Siapa ada negara orang yang mau apa rugi terus, begitu defisit terus. Bahkan menurut saya Amerika udah terlalu baik ya memberikan perdagangannya defisit gitu loh. Ya oke lah selama ini saya sudah mengambil untung juga. Nah sekarang saya bagikan juga ke negara-negara lain termasuk bantuan-bantuannya dia ke WHO, PBB, USAID segala. Nah, tetapi udah stop dong sampai saat ini dan dia lihat juga secara geopolitiknya nggak baik. PBB dipakai untuk politik-politik yang justru malah melawan Amerika, melawan Israel, kepentingan Amerika, termasuk negara-negara pemimpin-pemimpin Eropa yang modelnya Macron, diam-diam ini malah secara ini nggak penuhnya mensupport, termasuk si Stemmer di Inggris, termasuk Jerman sekarang pemilihan yang baru, begitu. Makanya termasuk di Kanada. Ya, makanya sebenarnya nggak suka nih si Trump ini nggak cocok dengan mereka itu dan si Trump itu ngarepin di Eropa ini terjadi perubahan justru ke pemimpin-pemimpin yang sayap kanan ini yang lebih berani lagi begitu ya. Nah, jadi biar bisa senada dengan sevisi dengan si Trump baru bisa jalan NATO-nya lagi.
Kalau enggak ya enak saja, makanya si Trump pakai isu-isu itu ya. Oh, lu enak aja, lu sama aja gua kan jadi protektor lu, tapi lu sumbangsinya kecil begitu ya. Termasuk ke si Ukraina loh, nyumbang sumbangsi kita paling gede, Eropa kecil. Itu kawasannya kawasan Eropa yang lu takut kan, Eropa diserang sama Rusia. Tetapi disuruh si Biden yang keluarin duit gede, makanya dianggap si Biden ini goblok banget gitu kan. Makanya dimintalah apa lu yang bisa sumbangin lagi. Jadi Trump ini cerdas ya, intinya maksudnya dia memang pedagang. Jadi dilihat kondisinya ini nggak menguntungkan, ya you mestinya baik-baik saja. Kalau China sebenarnya bisa negosiasi, ya pasti mestinya bisa begitu. Dan China ya mesti tahu diri juga, jangan maunya ngambil untung gede terus. Lu saat dikasih Trump tarif besar ini, ya saya yakin tuh banyak PHK di China dan banyak perusahaan-perusahaannya yang akan gulung tikar atau dia mau nggak mau pindah ke negara lain, dan dia untuk pindah ke negara lain hanya perusahaan besar yang bisa lakukan, perusahaan-perusahaan kecil nanggung susah ya begitu. Nah, jadi karena berbeda cara kerjanya, berbeda mungkin bisa jadi kalau kayak negara-negara macam Vietnam yang komunis, biasa etos kerjanya jauh disiplin, jauh lebih apa bisa menghargai waktu. Nah, berbeda dengan negara-negara yang investasinya model di Indonesia yang kemarin gara-gara 3 orang demonstrasi aja ikut-ikutan yang lain diprovokasi. Akhirnya mau ditutup baru nangis-nangis, ya kan? Nah, jadi males lah orang ke negara-negara yang modelnya kayak begini di Indonesia begini, pemerintahnya nggak tegas, begitu dibiarkan saja provokasi-provokasinya. Ya nggak ada yang mau. Ya, makanya negara Muslim mah susah lah, nggak masuk hitungan begitu ya. Orang jarang ada yang mau sekarang ke negara-negara Muslim, apalagi banyak demo-demo, dia tahu modelnya kayak begitu, benci benci apa takfir begitu, orang jadi malas begitu ya. Jadi kalau orang yang ngerti udah malas, kayak model si Tesla itu, si siapa itu, mau mau invest ke sini juga malas begitu. iPhone Halo dipaksa-paksa Mas, suruh 11 triliun masuk invest ke sini juga mikir-mikir ulang begitu ya. Demo mulu begitu, benci Amerika lagi, bakar sana, boykot ini, boykot itu, boykot McDonald. Ya udah biarin tutup aja, lu banyak aja pengangguran di sini, ya kan karena goblok, mabuk agamaan, tololnya luar biasa. Kalau negara-negara ini udah susah nggak usah diomongin lah itu ya, negara-negara Muslim. Nah, jadi pasti investor cari iklim-iklim negara-negara yang punya iklim investasinya yang baik, begitu. Nah, saya rasa ini kebijakan Trump ini yang bikin perubahan ya, begitu. Jadi nanti kita lihat lagi nih setelah 90 hari negara-negara mana saja yang kena dampak Trump, dampak dampak tarifnya. Ini kan belum final ya, jadi dia masih menunggu nih sampai di mana nih tawarannya Indonesia. TKDN-nya dicabut nggak? Ah, barang apa yang gue bisa masuk ya supaya kita berimbang, jangan lu juga mau ngambil untung mulu 300 triliun setiap tahun begitu. Nah, jadi menurut saya itu paling bagus begitu ya. Mungkin saya rasa lama-lama si China juga lama-lama mulai ditinggalkan, kalau dia masih bersikuku seperti itu akan dibongkar terus nanti boroknya. Lu selama ini ke negara lain maunya cuan terus, nggak bisa begitu. Jadi menurut saya ya mesti lebih fair lah. Ya, China udah minimal udah lumayan maju begitu ya. Jadi sama-sama begitu. Jangan maunya ambil untung. Tetapi ya oke lah take advantage karena produk-produk kamu murah begitu. Tetapi ya wajar-wajar, maksudnya tradingnya jangan bersikuku, maunya apa surplus terus begitu ya. Nah, saya rasa Amerika kalau untuk memainkan itu apalagi di zamannya si Trump ya bagus lah ya, luar biasa, dia susah dilawan begitu ya. Dia cukup administrasi sendiri itu bisa melawan seluruh biro eh, apa biro administrasinya satu partai komunis yang berjumlah 3 jutaan orang ya. Jadi menurut saya cara pandang bule itu beda cara kerjanya begitu ya. Begitu bikin gebrakan aja dunia itu bisa kelojotan begitu ya. Udah pusing begitu. Nah, dan saya rasa geopolitiknya juga pasti akan berbeda dengan model Trump ini, akhirnya kembali menunjukkan memang kedikdayaan Amerika begitu. Tanpa Amerika ya lu nggak bisa. Ya, selama ini lu kalau
mau ngelawan gua ya lu salah begitu ya. Jadi akhirnya lewat kebijakan ini nanti akan memuluskan Trump secara geopolitik untuk melakukan apapun lebih gampang dan melakukan penekanan ke negara-negara lain pun dalam hal tarif maupun politik akan lebih gampang begitu ya. Jadi dia nunggu nih nego-nego apa, makanya dia nggak pernah mau gua yang calling, kalian yang calling. Artinya dia punya art of the negotiation itu luar biasa, seni negonya itu sangat boleh dibilang ya kita boleh dengar ini fenomenal ya, luar biasa begitu. Itu sama seperti China waktu nego Hong Kong ke Inggris, begitu piawai begitu ya pemimpin Cina-nya itu tanpa peperangan. Si Inggris akhirnya memberikan juga kepada China walaupun si Inggris kan tadinya mau bertahan ya. Nah, tetap Hong Kong itu bagian negaranya, tetapi akhirnya lewat eh, apa negosiasinya si China luar biasa begitu ya. Kalau Jepang dulu Toshiba bisa dihancurkan ya, perusahaan apalagi tuh juga Eropa tuh ada Prancis itu kalau nggak salah pernah dihancurkan Amerika begitu ya dengan CEO-nya ditangkap. China pernah Huawei itu pernah ditahan itu ya kalau nggak salah 2 tahun atau apa, tetapi rakyat China dan pemerintah China-nya masih bisa melawan begitu ya, akhirnya bisa lepas juga begitu. Dianggap pencurian data kan waktu itu. Nah jadi tetapi kalau menurut saya ya tetap mesti diakui Amerika lah saat ini, untuk China masih jauh lah ya. Kalau untuk China memimpin ya saya rasa dunia akan stuck ya, nggak bisa. Jadi memang negara dunia itu mesti dipimpin oleh sesuatu yang bisa menjadi inovator. Kalau nggak ada inovator, nggak ada penemuan-penemuan baru. Kita naik mobil dulu, katakan mobilnya masih tahun 70 80-an, ya begitu. Tetapi kan habis itu bisa dikembangin semakin maju. Pesawat juga begitu. Mungkin sekarang ke Amerika, New York, Indonesia dengan jedanya berapa? 24 jam katakan. Los Angeles 18 jam. Nah, ya mungkin nanti dengan inovasi, kalau ada inovasi-inovasi baru ya, yang itu bisa hanya dilakukan biasanya sama orang-orang Eropa ya, saya rasa akhirnya bisa mungkin jangan-jangan nanti jadi 6 jam, lama-lama bisa jadi cuma 1 jam ya, dengan penemuan apa hypersonic jet lah segala macam mesinnya ya kan, atau ada penemuan-penemuan baru. Kalau enggak nanti akan stagnan begitu terus, ya nggak maju-maju, hanya 24 jam aja. Nggak bisa tuh nanti ke New York itu cuman 6 jam atau 1 jam ke depan. Nah, jadi mesti peradaban itu memang mesti dilakukan oleh bangsa-bangsa yang inovator. Itu mesti diakui, dan itu yang dibenci oleh negara-negara Muslim. Karena Muslim mengaku yang paling sempurna, paling unggul. Tetapi nggak pernah terbukti, yang ada semakin terbelakang, yang ada kebodohan. Nah, itu yang pasti akan carikan alasan terus deh untuk bertakia benci negara-negara yang maju ya. Apa sumbangannya Muslim? Nggak ada ya, keterbelakangan. Ya itu Pak Paul, thank you.